Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum, salam semangat untuk kita sekalian. Apa kabar hari ini? Apa kabar semangat kita hari ini? Lawan kata dari bersemangat itu adalah malas-malasan. Malas-malasan itu bisa menyebabkan aura tampilan wajah kita menjadi negatif. Dan tentu saja keberkahan itu agak berkurang. Jadi sapa teman, hari ini kita akan membahas apa ya? Badan kita ini belum tersentuh air. Kalau wajah tersentuh ya kalau melakukan wudhu. Tapi badan kita nggak pernah mandi selama 2 hari. Kemarin kita melakukan peliputan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di daerah kita oleh pemerintah setempat. Hari Pendidikan Nasional jatuhnya di bulan Mei tanggal 2. Oleh pemerintah diadakanlah upacara di hari Senin, sekaligus menjadikan kenangan di hari yang baik itu dengan tanggal 5 bulan 5 2025. Demikian sedikit informasi yang bukan basa-basi. Informasi kali ini kita akan melihat semangat dari Liga 1 BRI musim 2024-2025. Apa yang terjadi setelah pertandingan Persik Kediri menghadapi Persebaya Surabaya dengan berakhir imbang 3-3, maka Persib Bandung mencatatkan sejarah back to back. Sejarah 2 kali menjadi jawara kampiun Liga 1 BRI musim kemarin dan musim ini, musim 2024-2025. Sementara di dasar klasemen ada 5 klub yang memiliki poin yang sama dan berjibaku untuk bisa tetap bertahan di Liga 1 Indonesia musim depan. Mereka adalah Barito Putra, PSIS Semarang, PSS Sleman, lalu juga Semen Padang. Ya, klub-klub ini memiliki poin yang rata-rata. Jadi bersiap untuk terdepak dari Liga 1 BRI musim ini. Selamat kepada Persib Bandung, ya, karena kita juga salah seorang The Viking Sulawesi. Jadi kita mengucapkan selamat, congratulations klub Paung Bandung, kebanggaan kita menjadi jawara untuk kedua kalinya. Keberhasilan Persib Bandung ini tentu saja tidak semulus yang kita bayangkan, melalui proses perjuangan panjang dan sampai pun di akhir episode pekan ke-31 masih banyak tim-tim, klub-klub di bawah memprotes keberhasilan Persib Bandung. Karena Persib Bandung melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Olehnya mereka memprotes ke PSSI untuk melakukan pengurangan poin untuk tim Maung Bandung. Jadi kalau seperti ini kejadiannya, apa yang harus kita lakukan sebagai pencinta sepak bola, pencinta Liga 1, Liga-Liga Indonesia? Ya, Indonesia itu ya seperti ini, semuanya serba palsu. Aduh, ini ngomong kemana nih, ke arah mana nih omongannya? Ya, jadi palsu-palsu tentang kepalsuan. Jadi sistem aja dipalsukan. Penyelenggaraan kegiatan, pelaporannya pasti ada tersangkut kepalsuan juga. Jadi sebenarnya kalau kata si Guru Gembul, apa sih yang nggak palsu di Indonesia? Semuanya serba palsu. Jadi kalau ada yang protes, itu sesuatu yang palsu. Itu baru betul. Itu baru benar kejadiannya. Jadi semuanya palsu. Untuk itu, kalau dilihat memperbaiki semua sistem kehidupan bernegara, berbangsa di Indonesia, 2 generasi dihilangkan. Jadi kita semua dulu dihapus dari muka bumi, terus generasi selanjutnya juga dihapus dari muka bumi, biar generasi yang baru tumbuh dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Basa-basi kita semakin panjang dan melebar. Cukup sampai di situ. Jadi kita membahas berita-berita yang update tentang timnas kita hari ini. Apa saja beritanya? Lebih kurang 30 hari lagi kita akan menantikan pertandingan yang sangat menentukan laju perjalanan Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Cina melihat gerak-gerik timnas Jepang terindikasi membuat
perjalanan timnas Indonesia ke Piala Dunia lebih ringan dibanding tim-tim lain. Kenapa sampai sebegitu ya? Apakah Cina punya detektif sepak bola? Kalau kita memang sudah dari dulu berprofesi sebagai detektif. Kalau ini mengamat-ngamati perilaku dan gelagat federasi, tim Jepang, dan semua yang berhubungan dengan sepak bola Jepang, sepertinya tim Jepang lebih memuluskan langkah Indonesia ke Piala Dunia. Oh iya, hari ini sebenarnya kita mau ngapain? Kita akan berkunjung ke daerah Bali United. Kita akan melihat lebih dekat ruang lingkup dari TC yang akan ditempati oleh timnas Indonesia milik Dewa United. Coba kita lihat lebih dekat kawasan TC Dewa United berikut ini. Uhuy, kali ini gue dapet kesempatan nih buat explore isi dari Dewa United Sport Center. Ini sih asli keren banget sih, belum pernah gue lihat klub Indonesia punya sport center sendiri. Baru kali ini doang nih. Dari pintu masuk aja udah ada hall basketnya Dewa United Basketball Club yang punya kapasitas 2000 orang dan udah mulai dipakai nih di IBL musim ini. Terus sebelahnya ada lapangan bola tuh buat latihannya Dewa United yang pastinya udah berstandar FIFA. Ini bukan sembarang lapangan latihan bro. Lapangan ini ampe udah dipakai laga uji coba lawan Persita, Persib, sama Bayangkara FC. Sebelah lapangannya mana ada kolam renangnya juga lagi, jacuzzi, sama tempat saunanya. Edan. Agak ke bagian kiri sport centernya ada lapangan mini soccernya. Ini nih lagi dipakai latihan dari tim mudanya Dewa United yang lagi main di kompetisi EPA musim ini. Nah, yang bikin gue takjub di sport center ini ada mes para atlet. Dan kita simak juga semangat sepak bola dari timnas yang hangat, Prita yang masih hot berikut ini. PSSI akhirnya memberikan tanggapan terkait beberapa tawaran dari negara lain yang ingin bertanding melawan timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday pada September 2025. Sebelumnya memang sudah ada beberapa negara yang mengajukan diri untuk melawan Indonesia di periode tersebut. Pasalnya bulan September 2025 tidak memiliki jadwal pertandingan resmi untuk timnas Indonesia setelah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 selesai pada Juni. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke babak keempat, maka pertandingan uji coba di bulan September sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Tercatat setidaknya ada 5 negara yang sudah menawarkan diri untuk bertanding dengan Indonesia, yaitu Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Malaysia, dan Lebanon. Informasi ini pertama kali diketahui dari akun X bernama Voice of Russia yang menyebut bahwa timnas Indonesia sedang merencanakan pertandingan persahabatan dengan Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia pada bulan September 2025. Sementara itu, akun Instagram ASEAN Football menyebutkan bahwa Indonesia akan ikut serta dalam turnamen mini bersama Malaysia dan Lebanon. Menanggapi kabar ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa FIFA Matchday di bulan September memang momen yang pas karena tidak ada jadwal resmi dan bisa dimanfaatkan sebagai ajang persiapan. Ini momen yang menarik karena September itu kosong. Jadi kalau kita lolos ke babak keempat, pertandingan uji coba bisa sangat berguna, kata Arya. Namun Arya juga menjelaskan bahwa tawaran dari Rusia kemungkinan besar tidak akan diterima karena ada berbagai pertimbangan teknis dan lainnya. Banyak negara yang ingin tanding dengan kita. Tapi kalau Rusia, kemungkinan besar tidak bisa kita terima karena ada beberapa hal yang jadi pertimbangan, ujarnya. Selain itu, PSSI juga belum membuat keputusan resmi mengenai kemungkinan mengikuti turnamen mini bersama Malaysia dan Lebanon. Arya menyebut bahwa semua masih dalam tahap pertimbangan karena waktunya juga masih cukup jauh. Kita memang punya rencana untuk membuat turnamen mini. Beberapa negara sudah kita dekati seperti Lebanon dan mungkin Malaysia, katanya. Tapi semuanya masih dalam proses dan kita masih menunggu perkembangan selanjutnya karena September masih cukup lama, tutup Arya. Grup C semakin memanas.
Pelatih Australia Tony Popovich belak-belakan di depan media tantang timnas Indonesia raih posisi 2 klasemen dan temani Jepang ke Piala Dunia. Semua bikin auto geger. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Mampukah Indonesia menjawab tantangan ini? Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan terakhir di grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga krusial tersebut akan digelar pada bulan Juni 2025 melawan Cina dan Jepang. Pertandingan melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Namun menjelang laga ini, pelatih Patrick Kluivert sudah mencoret 2 nama dari daftar pemain yang akan berlaga. 2 pemain yang dicoret adalah Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Keduanya tidak akan tampil melawan Cina karena sedang menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Hukuman tersebut mereka dapatkan setelah laga melawan Bahrain yang digelar pada 25 Maret 2025. Meski tidak bisa bermain di laga pertama melawan Cina, keduanya diperkirakan tetap akan masuk dalam daftar skuad timnas yang dipanggil Kluivert untuk bulan Juni. Sebab mereka sudah bisa bermain lagi di laga kedua yang tak kalah penting, yakni melawan Jepang. Situasi ini menimbulkan pertanyaan menarik, siapa yang akan dipilih Patrick Kluivert sebagai pengganti Marcelino dan Paes untuk laga menghadapi Cina? Pasalnya, pertandingan tersebut sangat menentukan bagi nasib timnas Indonesia. Jika melihat dari skuad yang ada untuk posisi kiper, kemungkinan besar posisi Martin Paes akan digantikan Emil Alberol, dan untuk posisi Marcelino Ferdinand akan digantikan Eliano Reijnders. Hasil dari 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang akan sangat memengaruhi posisi Indonesia di klasemen akhir. Hanya tim yang finish di posisi pertama dan kedua di grup C yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang berada di peringkat ketiga dan keempat masih harus berjuang lagi di babak keempat kualifikasi zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat klasemen. Jadi 2 pertandingan ke depan benar-benar menjadi penentu apakah skuad Garuda masih bisa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 atau tidak. Demikian semua liputan dan berita-berita hangat hari ini dari kanal Didi Sapa Teman. Kenapa kita berkacamata? Karena lebih cakep berkacamata. Ini bahan dari tutup botol kecap, jadi warnanya coklat. Kalau dipakai bisa melihat orang yang berpakaian menjadi berpakaian juga, tapi lebih terlihat, nampak lebih cakep dan cantik. Terima kasih sudah menyimak kanal Didi Sapa Teman. Assalamualaikum, terus bersemangat.